Oke, jadi makasih ya teman-teman dari Rizky, Goldi, Teh Syarin, Edo. Terima kasih sudah datang. Kenalin dulu nggak buat yang online ya? Jadi saya Azmi Fail, fotografer profesional ya, dan pengajar fotografi. Nah, hari ini kita akan ngebahas tentang fundamental marketing buat fotografer, segmen pertama sampai makan siang. Makan siang kita jam 3. Nanti dilanjut sama Mas Boy tentang teknikalnya. Nah, kenapa marketing? Jadi ternyata setelah saya mempelajari gitu ya, motret hampir 20 tahun jadi profesional ya. Nah, ternyata kuncinya memang di marketing. Jadi tadi kita ngebidik segmen yang mana, harga berapa, caranya gimana, itu yang bisa membuat bertahan. Nah, nanti untuk Mas Boy akan banyak cerita tentang teknikal untuk internet marketingnya. Oke, fundamental marketing for photographer, cara memasarkan bisnis fotografi. Ya, ini pamernya. Oke, jadi kenapa saya berani bicara marketing? Satu, pengalaman sebagai profesional. Yang kedua, memang belajar di Marketplace juga, Marketplace Institute untuk belajar branding dan marketing. Oke, nah hari ini belajar apa aja? Untuk segmen pertama kita akan bicara tentang fundamentalnya dulu. Kita benerin dulu nih. Ya, kalau udah tahu nggak apa-apa, buat lebih mempertajam. Kalau yang belum tahu, mudah-mudahan jadi ilmu baru. Kita benahi dulu cara berpikir tentang pemasaran. Jadi banyak ditemukan teman-teman yang curhat, kok iklan boncos, kok perang harga, nah gitu ya. Jadi langsung ke kasus-kasus tertentu yang lagi dia hadapin. Kadang banyak muncul juga pertanyaan, iklannya gimana biar nggak boncos gitu ya. Lebih enak marketing lewat langsung atau jualan lewat WO kayak gitu ya. Nah, itu sebetulnya hanya beberapa elemen aja dari ada 9 elemen marketing sebetulnya. Nah, jadi kita benerin dulu. Tadi sempat ngobrol kalau kita bicaranya di 9 elemen ini nantinya, kadang ya yang saya alamin nggak ada waktu buat mikirin kompetitor, nggak ada waktu buat mikirin kok dia lebih murah gitu ya, kok ada yang seikhlasnya dan lain-lain, kadang nggak ada waktu buat itu. Nah, yang kedua kita kenali dream buyers kita. Kenali dan temukan konsumen yang kamu idam-idamkan. Karena tadi kita harus ngebidik dengan spesifik siapa target market kita. Kalau bilang target marketnya siapa fotografer, ya semuanya. Fotografer pernikahan siapa? Ya semuanya yang mau nikah. Kalau di fashion katalog siapa? Ya yang punya baju. Nah, sebetulnya itu sangat tidak spesifik. Ya. Jadi kita cari nih, siapa pembeli impian kita yang mereka dengan sukarela bakalan ngeluarin duit dan happy untuk kita layani. Nah, yang ketiga, internet marketing. Nanti Mas Boy yang akan banyak cerita tentang internet marketing. Nah, tapi di sini saya akan sampaikan bahwa nggak cuma pay per click ads ya, nggak cuma promote aja internet marketing itu ternyata banyak banget. Nanti kita kenali satu-satu dan ya itulah yang nanti harus kita praktekkan. Oke. Goalsnya apa? Goalsnya kita jadi banyak akal nih. Nggak pernah kehabisan akal buat ngerancang strategi pemasaran. Jadi sekarang tuh marketing sama entrepreneurship itu udah nggak bisa dipisahin. Udah nyambung. Jadi kemampuan kita dalam marketing sama jiwa entrepreneurship harus selaras ya. Jadi harapannya setelah ikut workshop ini nggak akan kehabisan akal. Gimana caranya bersaing. Yang kedua, kenal market, tahu betul market yang dibidik dan gimana cara ngeraihnya. Nanti kita akan pelajari ini siapa marketnya, siapa impiannya, gimana cara dapetinnya. Dan yang ketiga harapannya tentu kalau kita keluar budget buat ads, buat iklan, nggak boncos. Jadi biaya yang dikeluarkan kembalinya lebih banyak ya, harapannya tentu itu ya. Oke, fundamental dulu. Nah ini, pernah lihat ini nggak? Kalau belum pernah lihat berarti belum follow IG saya kayaknya nih. Bukan dulu IG-nya. Jadi ini, fotografi market spectrum. Jadi saya tuh ketemu banyak fotografer juga kan. Motretnya apa? Wedding, oke. Motretnya apa? Event juga, oke. Motret produk juga, oke. Banyak macam-macam. Jadi kalau bayangkan nih kita fotografer nyari duit dari motret nih, kuenya segede gini nih. Banyak gitu ya.
Cari cuan dari motret tuh banyak banget peluangnya. Mau motret wedding bisa, food bisa, fashion bisa, apalagi studio bisa, ya kan? Beauty, produk, komersil, arsitektur, dan lain-lain. Banyak banget. Kemampuan motret kita itu beneran bisa jadi duit, ya. Mulai dari motret bayi lahir sampai motret meninggal ada. Tinggal yang mana kan gitu. Nah, jadi bayangin ada kue yang bisa kita ambil, kita makan dengan kemampuan memotret kita. Nah, tapi kalau mau coba kita potong-potong, kuenya tuh bisa dipotong. Ada kue wedding, ada kue fashion, ada kue beauty, ada dan lain-lain. Ya. Tapi kita lihat spektrumnya, makin luar, ya, makin gede. Maksudnya gini, kalau mau jadi wedding photographer, nggak spesialis ya, banyak nggak? Oh banyak. Peluangnya banyak nggak? Banyak. Di luar sana marketnya gede banget. Ayo udah deh, saya bisa motret, ketemu teman berdua, yuk bikin brand foto, bikin Instagramnya, jadi fotografer wedding. Bisa nggak? Bisa. Banyak nggak yang melakukan kayak gitu? Banyak. Banyak banget. Kenapa banyak banget? Karena kuenya gede banget. Yang mau kawin banyak nggak? Banyak. Ya, contoh di wedding, kuenya banyak banget. Makanya banyak juga pemainnya. Ya. Tapi banyak nggak wedding photographer yang Sabtu Minggu motret, hari biasa misalkan tiba-tiba diminta, Mas bisa motretin arisan nggak? Sikat, hayu. Mas bisa motretin katalog baju nggak? Sikat, hayu. Gitu ya. Karena dia dikenal sebagai fotografer, jadi dianggap bisa melakukan apa aja. Ya, Mas bisa foto studio, hayu, pokoknya hayu aja. Nah, artinya dia berada di sisi luar nih. Dia main di kue yang gede, di market yang gede, tapi generalis. Palu gada. Diminta motret buat kampanye, ayo. Motret bayi baru lahir, hayu. Motret anak SMA rame-rame, hayu. Semua hayu. Generalis. Karena apa? Karena kuenya besar. Dia berputar atau dia memakan kue-kue yang di luar, di potongan luar. Ya, ini generalis, kuenya banyak, ya. Tapi apa? Tapi saturated market. Iya banyak yang beli, tapi banyak yang main. Nah, nggak apa-apa, ini pilihan aja. Tapi ada pilihan kedua, kita makin ke tengah. Kita fokus di salah satu, kita main aja di wedding misalkan. Tapi yang nggak saturate, makin jadi spesialis, makin jadi eksklusif, makin jadi expert. Ya, kalau di wedding, ada nggak wedding spesialis muslim? Ada. Ada tuh yang gitu. Ya, spesialis. Ya, mungkin nggak mau ya motret bikini party nggak mau dong. Gak di-upload. Gak di-upload. Ya. Tapi kan ada ya, fotografer spesialis panggung, spesialis party ada ya? Ada kan? Nah, tapi ketika misalkan Goldie memilih di wedding, kemudian oke, saya pengen lebih spesifik. Marketnya nggak akan semua saya makan. Mungkin international wedding nggak saya ambil, saya lebih spesifik ke Muslim wedding. Kuenya makin kecil nggak? Makin kecil. Tapi pesaingnya makin sedikit juga dong, dengan spesialisasi seperti itu. Jadi makin ke dalam, nanti semakin spesialis, semakin eksklusif, dan semakin expert. Nggak gampang ketika misalkan saya mau bikin juga vendor wedding yang Muslim wedding. Kalau IG saya kotor kayak gitu, nggak percaya orang, kok begini? Lihat IG pribadinya, lihat IG timnya, kok kayak begini? Nggak bisa. Ya, jadi nggak main-main ketika kita masuk. Itu pilihan, ya. Mau main general, mau ngambil kue-kue tertentu, nggak masalah. Misalkan ngerjain wedding, sama ngerjain studio. Oke, udah fokus aja dua itu. Ada food photography order, enggak deh, saya nggak bisa. Ya. Ada potret, nggak bisa. Nah, jadi ada omongan juga katanya kalau udah profesional itu yang bisa nolak kerjaan. Mas Hasmi bisa motretin makanan nggak? Aduh, jangan deh. Gitu. Mas Hasmi bisa motret buat bayi nggak? Jangan deh. Ya bisa motret doang bisa, tapi pasti hasilnya beda sama orang yang fokus dengan newborn fotografi. Ya. Nah, jadi kita udah tahu nih, di fotografi itu marketnya banyak banget, tinggal kita memilih.